Oke guys, jadi kesempatan ini saya akan memperlihatkan cara potong pucuk dan nanti kita ke lahan melihat perbandingan antara potong pucuk dan tidak dipotong pucuk. Oke, jadi untuk potong pucuk sendiri sebelum kita pindah ke lahan, kita lakukan terlebih dahulu pemotongan pucuk. Jadi nanti kalau misalnya di lahan itu tanaman tidak stres lagi. Nah, jadi ini ada beberapa tanaman bibit yang sudah saya potong pucuk. Itu penampakannya seperti ini. Jadi dia pun di di ketiak-ketiak daun itu muncul nanti percabangan. Nah, ini sudah muncul percabangannya. Jadi kalau sudah seperti ini itu sudah bagus untuk ditanam. Nah, untuk pemotongan pucuk sendiri itu caranya kita potong kurang lebih 4-5 daun ya ke atas, kita potong misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita potong di bagian sini. Nah, di bagian sini kita potong. Jangan di pucuk yang paling atas itu dipotong, karena itu akan nanti cabainya akan keluar sangat banyak dan itu tidak bagus untuk cabainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini contohnya tanaman saya yang saya potong pucuk beberapa minggu yang lalu. Jadi ini penampakannya. Jadi ini adalah tanaman percobaan. Jadi ini percobaan itu pendek-pendek ya guys, pendek-pendek, semua pendek-pendek. Nah, ini bekas potong pucuknya ini. Nah, ini juga. Jadi nanti ini kalau sudah kurang lebih 3 bulan itu akan berbuah guys, dan buahnya akan lebat sekali karena batangnya akan sangat banyak. Bukan batangnya, tangkainya akan banyak nantinya. Oke, ayo kita ke lahan melihat hasilnya yang sudah dipotong pucuk dan yang tidak dipotong pucuk. Oke guys, let's go. Jadi ini dia perbandingan antara potong pucuk dan yang tidak dipotong pucuk. Yang di sini ini yang dipotong pucuk, terus yang di sini tidak dipotong pucuk. Nah, jadi untuk perbandingannya sendiri, kalau potong pucuk itu dia punya cabang akan banyak ya, akan banyak bercabang. Terus pendek-pendek juga, dia punya tangkai, dia punya batang juga pendek. Terus kemudian dibandingkan dengan yang tidak dipotong pucuk itu begini, dia akan tinggi hasilnya. Nah, cabainya akan tinggi kalau tidak dipotong pucuk. Dan kemudian kedua, kalau yang tidak dipotong pucuk itu buahnya akan lambat keluar ya, karena untuk tanamannya memfokuskan untuk percabangan terlebih dahulu. Kalau tidak dipotong pucuk itu dia akan berbuah dengan secara normal sesuai dengan usia pembuahannya, yaitu kurang lebih 90 hari ya. Ini sudah 90 hari umurnya dan sudah berbuah dan sudah banyak buahnya. Sedangkan yang tidak dipotong pucuk yang di sana itu belum ada buahnya. Nah, kalau kita dilihat di sini masih dia fokus untuk percabangan untuk pembuahan, dan kita lihat di sini sudah ada mulai berbunga. Jadi tidak lama lagi, ini mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu itu akan berbuah juga. Tapi ini sudah berbuah ini. Tapi kekurangannya dia tinggi. Nah, tanamannya tinggi. Kalau yang tidak potong pucuk itu tanamannya rendah. Nah, oke, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk untuk yang tidak dipotong pucuk itu dia kebutuhan pupuknya 2 kali lebih banyak dengan yang tidak dipotong pucuk. Nah, misalnya kalau kita kocor, ini yang potong pucuk ini dia memerlukan kurang lebih 12. Nah, karena itu kan dia punya cabang banyak, jadi otomatis konsumsi haranya itu juga akan tinggi, memerlukan hara yang agak banyak juga. Kalau yang tidak dipotong pucuk itu ya seperti biasa, kalau kita kocor itu biasanya ya cuma 1 gelas aqua. Tapi kalau dipotong pucuk itu kurang lebih 1,5 gelas sampai 2 gelas. Jadi itu kira-kira perbandingan antara dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk guys. Oke, jadi silahkan yang ingin mencoba yang mau potong pucuk atau tidak. Tetapi kalau menurut saya sendiri pribadi, kalau misalnya saya tanam benih lokal, itu saya memilih untuk potong pucuk. Kalau misalnya saya tanam benih hibrida, itu tidak perlu potong pucuk ya. Karena kenapa? Karena kalau benih hibrid kan
pendek-pendek ya guys. Kalau benih lokal itu dia akan tinggi, dia punya batang. Oke, sekian dulu guys. Silahkan tinggalkan sarannya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Oke, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.